Halo, nama saya Wisnu Sagita. Saya merupakan salah satu peserta PLDP 3 Angkatan ke-20. Entitas saya saat ini adalah PTP 4 Regional 5 Kalimantan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ulasan singkat mengenai modul fungsional PLDP 3 Angkatan 20 yang terdiri dari akuntansi keuangan dan manajerial. Definisi akuntansi menurut AICPA adalah suatu kegiatan yang menyajikan informasi, terutama yang bersifat keuangan, mengenai suatu kesatuan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi menyajikan informasi bagi stakeholder untuk menaksir prospek aliran kas, aktiva dan kewajiban, prestasi keuangan, sumber perolehan, dan penggunaan dana. Output akuntansi keuangan berupa laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Elemen laporan keuangan berupa aktiva, utang, ekuitas, investasi, distribusi, laba komprehensif, pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian. Selanjutnya, saya akan mengulas singkat mengenai konsep dasar pemasaran sesuai dengan pemahaman saya. Konsep dasar pemasaran diawali dengan adanya keinginan, kebutuhan, dan permintaan. Untuk memenuhi keinginan, kebutuhan, dan permintaan tersebut, dibutuhkan suatu objek, di mana objek atau segala sesuatu yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan manusia biasa disebut dengan produk. Dalam proses menjadikan atau mendapatkan suatu produk, maka akan menimbulkan nilai, biaya, dan kepuasan. Keterkaitan dan hubungan antara pemenuhan keinginan, kebutuhan, dan permintaan yang biasanya ada pada konsumen dengan produk yang biasanya ada pada produsen membutuhkan pertukaran transaksi dan relasi. Proses interaksi pertukaran, transaksi, dan relasi ini akan menimbulkan apa yang disebut dengan pasar. Pasar adalah tempat bertemu penjual dan pembeli yang di dalamnya terdapat jumlah pelanggan potensial, tempat jual beli produk tertentu, dan sekumpulan pembeli. Proses jual beli di pasar berasal dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Namun, ketika pasar berkembang menjadi kompetitif dan berorientasi pada pelanggan, muncul kebutuhan untuk memahami perilaku konsumen dan membangun hubungan jangka panjang. Dari sinilah dibutuhkan konsep pemasaran atau sale dan peran pemasar atau sales agar kegiatan jual beli tidak hanya menghasilkan transaksi tetapi juga menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Dan selanjutnya, saya akan mengulas singkat mengenai pengawasan dan kepatuhan. Definisi pengawasan menurut Mokles Serto tahun 2006 adalah upaya sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan, rencana atau tujuan untuk menentukan apakah kinerja sesuai dengan standar, mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan perusahaan. Definisi ini menekankan pada 3 hal dalam pengawasan, yaitu 1. Adanya rencana, standar, atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai. 2. Adanya proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar rencana atau tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu fungsi pengawasan adalah memastikan terjadinya kepatuhan. Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan, menekankan pada proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku. Terdapat 2 perspektif kepatuhan, yaitu kepatuhan kepada hukum yang disebut kepatuhan instrumental, kepatuhan normatif. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Tanpa pengawasan, tidak ada jaminan bahwa aturan akan dipenuhi. Sebaliknya, tujuan pengawasan tidak akan tercapai jika orang di dalam organisasi tidak memiliki sikap patuh terhadap aturan. Dengan demikian, keterkaitan antara fungsi yang saya jelaskan sebelumnya menciptakan sistem pengendalian internal yang terpadu.
di mana akuntansi dan keuangan menyediakan data objektif, pemasaran menggerakkan pertumbuhan bisnis, dan pengawasan serta kepatuhan menjaga integritas serta keberlanjutan operasional. Sinergi beberapa fungsional ini diharap dapat menjadi fondasi bagi terciptanya proses bisnis yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Demikian ulasan saya yang singkat ini, semoga memberi manfaat dan kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semangat untuk terus belajar dan mengasah kemampuan, menjadi unggul di bidangnya masing-masing, serta berkontribusi membangun Indonesia. PT PN 4 tumbuh juara, bangun negeri.